wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sani Ulfah Mumtazah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Semarang dengan NIM 15162550118 dan peserta UK PPG periode 5 tahun 2025. Pada hari ini, hari Jumat 28 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMAS Al-Irsyad Waringin Kurung, Banten. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin berdoa hari ini. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahlis birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu nasional Hal-Hal Bandung. Dipersilahkan untuk berdiri untuk kita menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Salsa, Sulis, Sulfi, Susanti. Oke, terima kasih. Jadi dari 10 orang siswa kelas 12 yang hadir 9 ya. Sudah siap kita belajar hari ini? Iya. Alhamdulillah ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi H2SO4. Nah, H2SO4. Kita bergerak dari mana nih? Oke, dari O. O bilangan oksidasinya berapa? Min 2. Karena ada 4 berarti min 8. Baik. Lalu H plus 1. Karena ada 2 maka plus 2. Totalnya harus berapa? 0. Maka bilangan oksidasi untuk S berapa? Plus 6. Betul. Ini untuk senyawa. Bagaimana dengan senyawa ion? Misalnya Ibu punya SO3-. Ya, SO3-. Kita bergerak dari S atau dari O? Dari O. O bilangan oksidasinya? Min 2. Ada 3 berarti? Min 6. SO3- itu senyawa atau senyawa ion? Ion. Berarti total bilangan oksidasinya harus berapa? Min 1. Berarti bilangan oksidasi untuk S berapa? Plus 5. Betul. Ya. Dari sini kita lihat ternyata untuk unsur yang sama yaitu S bisa memiliki beberapa bilangan oksidasi. S di sini bilangan oksidasinya positif 5, sedangkan pada H2SO4 bilangan positif 6. Nah, pada persamaan reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, maka tahapan untuk menyetarakan reaksinya berbeda dengan reaksi netralisasi karena melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Untuk menyetarakan reaksi redoks, reaksi yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, ya, maka
ada dua buah metode. Metode yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah metode bilangan oksidasi. Sedangkan metode yang kedua akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, yaitu metode setengah reaksi. Kita mulai dengan penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Nah, untuk menyetarakan reaksi redoks, kita harus lihat suasananya apa, asam atau basa. Untuk reaksi redoks yang berlangsung pada suasana basa, ciri-cirinya apa sih kalau suasananya basa? Ada OH-nya, betul ya. Ciri-cirinya apa sih kalau suasananya basa? Ada OH-nya, betul ya. Tahap awal untuk menentukan pada penyetaraan reaksi redoks, apa yang harus kita tentukan terlebih dahulu? Bilangan oksidasi. Oke, untuk CrO42- berarti yang pertama kita cari CR atau O? O berapa bilangan oksidasinya? -2. Karena ada 4, maka totalnya -8. CrO42- dia adalah senyawa ion yang muatannya -2. Maka total bilangan oksidasinya harus -2. Berarti bilangan oksidasi Cr berapa? +6. Oke, betul ya. Lalu FeOH 2 kali. O dulu, H dulu atau Fe dulu? O dulu. Oke. O berapa bilangan oksidasinya? -2. Karena ada 2, maka totalnya -4. H berapa H? +1. Maka karena ada 2 menjadi +2. FeOH 2 kali dia adalah senyawa atau senyawa ion? Senyawa ya. Maka total bilangan oksidasinya harus 0. Sehingga bilangan oksidasi untuk Fe-nya berapa? +2. Betul. Berikutnya Cr2O3. Dari Cr atau dari O? Baik. O itu berapa? -2. Ada 3 sehingga -6. Berapa total bil oksnya? 0. Good. Sehingga untuk Cr berapa? +6. Untuk Cr-nya 1 jadi berapa? 3. Ya. Sekarang FeOH 3 kali. Mulai dari O-nya berapa? -2. Ada 3 sehingga -6. H-nya berapa? +1. Ada 3 jadi +3. Berapa totalnya? 0. Ya. Jadi berapa bilangan oksidasi Fe? +3. Sekarang tahap berikutnya adalah kita akan menyetarakan jumlah atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yang mana nih? Kita perhatikan. O atau Cr? Cr berubah dari +6 menjadi +3. Apalagi? Fe-nya berapa? +2 menjadi +3. Oke, jadi kita akan fokus hanya pada atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu Cr dan Fe. Sekarang perhatikan, jumlah atom Cr sebelum reaksi ada berapa? Ada 1, sedangkan pada Cr2 ada 2. Sudah sama atau belum? Belum. Karena belum sama, maka kita kalikan 2. Untuk Fe, di sebelah kiri ada berapa? Sebelah kanan ada 1. Sudah sama? Oke, jadi sudah sama. Karena sudah sama, maka tahapan berikutnya adalah kita tuliskan bilangan oksidasi total dan perubahannya. Cr tadi di sini adalah +6. Untuk 2 Cr berarti totalnya +12. Fe tetap 1 kali +2. Lalu Cr2 untuk 1 Cr +3, berarti untuk 2 Cr +6. Fe
Positif 3 kali 1 jadi tetap positif 3. Ya. Berikutnya kita tentukan mana naik, mana turun, dan berapa besar perubahannya. QR dari positif 12 ke positif 6 berarti naik atau turun? Turun. Turunnya berapa? Turunnya 6. FE dari 2 ke 3. Naiknya berapa? Naiknya 1. Sama seperti tadi pembahasan yang sebelumnya pada suasana asam, pada suasana basa pun jumlah yang naik dan turun itu harus sama. Maka perlu dikalikan dengan suatu angka sehingga jumlah bilangan oksidasi naik dan turunnya sama. Untuk yang turun 6 dikali berapa nih? Dikali 1. Sedangkan yang naik dikali 6. Karena dikali 6 maka ini juga dikali 6. FeOH 2 kali, FeOH 3 kali pun sama, dikali 6. Sampai sini? Paham? Oke. Berikutnya adalah kita menyetarakan jumlah muatannya. Ya. Kalau suasana basa berarti ditambah OH-. Pada suasana basa maka akan ditambah OH-. Baik. Karena akan ditambah OH-, sekarang kita hitung dulu berapa muatannya. 2CrO4 2-. Berarti muatannya berapa nih? 2 kali min 2 min 4. FeOH 2 kali berapa? 0. Ya, berarti totalnya berapa? Sebelah kiri? Min 4. Cr2O3 muatannya berapa? 0. FeOH 3 kali berapa muatannya? 0. Berapa totalnya sekarang? Sebelah kanan 0, di sebelah kiri negatif 4. Karena basa ditambah OH-. Dengan penambahan OH-, maka muatannya akan bertambah atau berkurang? OH- akan berkurang. Berarti supaya sama dan akhirnya nanti akan berkurang yang ditambahkan OH- ditambah di kanan atau ditambah di kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Baik. Ditambahkan OH- di kanan. Berapa banyak ditambahnya? 4. Kenapa ditambah 4 OH- Karena perbedaan muatannya 4. Maka ditambahkan OH-nya 4. Kenapa harus ditambah OH- Karena suasananya basa. Oke. Berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom H dan hasil penyetaraannya. Atom-atom apa saja yang tidak terlibat terhadap perubahan bilangan oksidasi tadi? O, baik, kita hitung dulu. O sebelum reaksi ada berapa O-nya? 4 dikali 2, 8. Lalu O di sini? 2 dikali 6, 12. Totalnya berapa? 20. Di kanan O-nya ada berapa? 3. Lalu di sini 3 kali 6, 18. Di sini 4. Jadi semuanya ada 25. Sekarang H-nya. Di kiri ada berapa? 2 kali 6, 12. Di kanan 3 kali 6 berapa? 18. Lalu di sini 4 kali 1 4. Totalnya 22. Sekarti kurangnya berapa O-nya? O-nya di sebelah kiri 20, di sebelah kanan 25. Kelebihannya berapa? 5. Di kanan atau di kiri? Yang lebih. Yang di kanan lebih 5 ya kan? Kelebihan 5 O-nya di kanan. Sekarang H-nya ada berapa? Di kiri? 12. Di kanannya? 22. Berarti kurangnya berapa?
kurangnya 10 ya. Supaya sama, maka di sebelah kiri perlu ditambahkan apa tadi? H2O, perlu ditambahkan H2O. Ya. Pada senyawa H2O ada 2H dan 1O. Supaya total H-nya 10, total O-nya 5, H2O-nya perlu ditambahkan berapa? 5, betul, ditambah 5 H2O. Sehingga ya. Kok bisa 5? Karena kan tadi yang kurang di sebelah kiri H-nya 10, O-nya 5. Jadi penyetaraannya itu dengan penambahan H2O. Pada senyawa H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai persamaan matematisnya gini kan, H2O itu di kiri, ini H2O. Untuk H, jumlah H-nya perlu berapa? Yang diperlukan 10, sedangkan H2O itu berapa? Jumlah H2O-nya berarti 2 dikali X. Maka X-nya berapa? 10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk O, ya, O-nya ada berapa? 1. Berarti X dikali 1, yang kurangnya 5. Berarti X itu sama dengan berapa? 5 dibagi 1 sama dengan 5. Sama-sama 5. Maka jumlah H2O yang perlu perlu ditambahkan adalah 5 H2O gitu ya. Jadi H2O-nya perlu ditambahkan 5. Paham sampai sini? Oke. Silahkan yang mau dicatat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai mencatat, silahkan buka LKPD yang sudah disiapkan, yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Cek BI yang di sini. Iya. Coba. Sambil ditulis di bawahnya. Oke. Yang suasana basam. C2H4. H-nya positif 1, positif 4. Berarti totalnya 0, 0. Berarti ininya 2. Kan totalnya 0. Berarti total C2-nya berapa? Positif, negatif? Positif. Jadi min 6, tulis. Ini udah nih min 6. Oke, min 6. Totalnya harus berapa? 0. Supaya totalnya 0, berarti untuk BI2 berapa? Plus 6. Plus 6. Kalau untuk 1 BI jadi berapa? Lanjutkan. Yang mana? Yang nomor 1. Ya. Yang asam ya? Yang asam itu. Asam dari tambahnya H plus, betul. Nah, BI-nya kan dia positif 5 kali 2 kan? Jadi 10. Ininya 0 tapi jadi. Kan tadi itu 6. Iya kan ini BI di sini berapa? 3 untuk 1 BI. Untuk 2 BI jadi berapa? 6. Jadi 6 ke 10. Wah, masalahnya di situ. Presentasi ke depan untuk soal yang pertama atau kedua? Oke. Soal pertama, soal kedua. Oke, mulai dari soal yang pertama dulu, silahkan. Boleh di sebelah sini, boleh di sebelah sini. Catatannya boleh dibawa. Mau pakai yang mana? Biru. Oke, sip. Yang salah jangan ragu-ragu untuk koreksi. Gak apa-apa. Bilangan oksidasi dari itu kan 2 kali 2 jadinya 8. Nah kan harusnya bilangan itu 2 jadi nilai dari itu positif 6. Terus
Jadi di sini kan mau ini kita mau tahu untuk yang ini berapa banyak. Kan dia ada dua yang sini dia ini ada dua. Sedangkan di sini ada satu. Nanti kita membuat gitu lah. Ini dari mana dulu teman-teman? Mulainya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Bisa? Bisa. Paham, Bang? Oke. Bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau terbiasa mengerjakan soal, jadi ketemu soal yang lain nih, dia setipe, oh langsung tuh refleks. Langsung refleks. Kalau asam berarti harus ditambah apa? Kalau basah harus ditambah apa? Wangi. Oke, kita review ya. Kita review. Tahapan penyetaraan reaksi redoks metode bilangan oksidasi. Yang pertama harus apa dulu? Penyetaraan oksidasi. Belum. Yang pertama kali menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Lalu setelah itu kita sudah tahu nih bilangan oksidasi masing-masing unsur. Berikutnya apa? Menentukan unsur mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Contoh, untuk soal yang pertama, unsur apa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Cr dan C. Sehingga pada saat tahapan berikutnya kita hanya fokus terhadap unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, hanya Cr dan C saja. Sedangkan pada soal yang kedua, unsur apa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi? Bi dan Cl. Na, O, dan H tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sehingga kita hanya fokus terhadap Bi dan Cl saja. Nanti unsur-unsur yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi disesuaikan di tahap akhir, ya. Lalu berikutnya kita sudah tahu nih unsur-unsur mana saja yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Tahap berikutnya apa? Samakan jumlah atom unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di soal yang pertama, mana yang harus disamakan? Cr, betul. Di sebelah kiri Cr-nya ada 1, sedangkan di sebelah kanan Cr-nya ada 2. Di soal yang kedua, unsur mana yang perlu disamakan jumlah atomnya? Betul. Bi di sebelah kiri ada, sebelah kanan ada, sehingga perlu disamakan. Gimana caranya? Dikali. Apa yang dikali? Di sini dikali 2, dikasih koefisien 2 di sini ya. Oke, berikutnya kita sudah sampai pada tahap menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Berikutnya apa? Belum. Coba lihat lagi. Bilangan oksidasi naik sama turunnya. Ya, tentukan bilangan oksidasi yang naik berapa, yang turun berapa. Di sini di soal yang nomor 2, BI-nya kan untuk 1 BI 3 ya kan? Berarti kalau 2 BI dikali 2, 6. Lalu di sebelah kanan BI-nya di sini bilangan oksidasinya 5. Karena ada 2, maka dikali 2. Jadi totalnya 10. Seperti itu ya.
Oke. Berikutnya sudah tahu yang naiknya berapa, turunnya berapa. Tahap berikutnya adalah kita harus samakan apa? Belum. Samakan apanya? Enggak, belum muatan. Ya. Nih, yang naik 4, turunnya 2. Terus berikutnya apa? Dikali apa ini? Kenapa ini harus dikali 2? Samakan yang naik dan yang turun jumlahnya harus sama gitu. Karena naiknya 4, turunnya 2, maka kita kalikan 2 seperti itu ya. Karena dikalikan 2, otomatis senyawa-senyawa yang terlibat di dalamnya ini dikali 2, ini juga dikali 2 seperti itu ya. Lalu berikutnya apa? Muatannya, iyakah muatannya? Menyamakan OH. Menyamakan OH apa menyamakan muatan dulu? Muatan dulu. Cari muatannya ya. Total muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya berapa? Di sebelah kiri total muatannya 0. Di sebelah kanan, karena tidak ada perubahan muatan, maka tidak perlu ditambah H plus atau OH min. Ya, makanya di sini kok nggak ada ditambah OH min. Kenapa nggak ditambah H plus? Ya, padahal suasananya basah. Padahal harusnya kalau suasananya basah ditambah OH min. Jadi kenapa tidak ditambah OH min? Karena total muatan kanan dan kirinya sama. Tahap berikutnya adalah menyamakan jumlah H di kiri dan di kanan. Bukan menyamakan jumlah H, menyamakan jumlah atom-atom yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi di kiri dan di kanan harus sama. Oke, unsur apa saja yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi? Na, O, dan unsur-unsur yang tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi Na, O, dan H. Oke, mulai dari Na. Na tadi di kanan ada 2 ditambah totalnya ada 4. Di sini ada, ini kan belum diapa-apain kan NaOH ini. Jadi supaya totalnya sama-sama 4, di sini sudah 4, di sini 2, maka Na-nya di sebelah sini harus berapa? 2 gitu ya. Jadi yang pertama disamakan adalah selain H dan O ya. Setelah Na-nya disamakan baru O dan H dengan cara kita menentukan jumlah O dan H di kiri dan kanan. Setelah itu apalagi? Tentukan nih. O-nya di kiri sama kanan selisihnya berapa? Di sini di kasus ini adalah O-nya kurang 1 di kanan, sedangkan H-nya kurang 2 di kanan, sehingga persis kurangnya 2H dan 1O, sehingga penambahan H2O-nya sebanyak 1 molekul, seperti itu. Paham sampai sini? Jadi nanti ulangan bisa ya. Amin ya. Oke, alhamdulillah kita sudah belajar tentang penyetaran reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini mendapatkan manfaatnya. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.